Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu jenuh dengan mantan, saat itulah mantan mulai jatuh cinta lagi kepadamu. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana sekali ya, bahwa yang namanya manusia menjalani kehidupannya, ya, tentu ada hal-hal yang akan menjadi ujian kesabarannya. Ketika manusia sudah berusaha yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan seseorang, tetapi apa yang diharapkan, apa yang diinginkan itu belum kunjung kelihatan mendekat. Wajar dan sangat manusiawi jika kemudian ada yang menyerah, ada yang merasa jenuh, kemudian ada juga yang mungkin masih meneruskan upayanya. Sekarang bagaimana ketika seseorang mulai merasakan kejenuhan? Tentu meraih mantan kembali itu berbeda dengan ketika berusaha untuk meraih prestasi agar jadi juara kelas, atau untuk meraih harta dan seterusnya. Mantan itu adalah manusia yang berkehendak, yang berjalan, yang berpikir, yang juga berdoa, yang juga menjalani hidupnya berdasarkan takdirnya, yang memiliki relasi yang amat sangat kompleks. Manusia itu memiliki relasi, ya, ikatan batin, ikatan emosional, dan seterusnya, dengan begitu banyak orang yang amat sangat kompleks, yang amat sangat rumit tanpa dia sadari. Nah, disitulah kemudian ya, tanda-tanda antara dua anak manusia ini sesungguhnya itu bisa saling membaca. Ketika kita memahami diri kita sendiri, ya, maka seharusnya kita juga memahami bahwa seperti apa mantan pada saat ini, karena sesungguhnya Anda dengan mantan itu sudah satu kesatuan yang sedang berpisah saja. Ibarat dua kaki ya, kalau kaki dua-duanya itu menempel, ya orang berjalannya tidak enak, harus meloncat-loncat kan. Kaki satu melangkah, satu di belakang. Kemudian ketika kaki yang di belakang mau melangkah, yang satu diam. Seperti itu sunnatullah yang telah Allah gariskan, ya, bagi seluruh makhluk yang Allah telah ciptakan di muka bumi. Ketika matahari sedang menyinari bumi, bulan mengambil tempatnya sendiri. Ketika malam hari, bulan menjalankan tugasnya, matahari menempatkan dirinya sendiri. Ya, begitu ya. Kita mau makan juga kan, ketika kita sedang makan, wah itu rumitnya luar biasa itu kalau orang mau mengamati cara kerjanya, ya. Makan, kita mengunyah, kemudian kita menelan, setelah itu makanan masuk ke lambung, dicerna, kemudian dialirkan. Sangat teliti dan detil
proses penciptaan manusia tadi. Nah, jadi ya, ketika Allah sudah mengatur bahwa yang namanya manusia, saat ada satu bagian tubuhnya yang bekerja, bagian tubuhnya yang lain kemudian diam, ya. Misal juga nih ya, ketika misal orang kehilangan penglihatannya, maka akan ada organ tubuhnya yang lain yang berkembang sedemikian hebat, misal pendengarannya, untuk tetap menjaga keseimbangan dirinya. Orang yang kehilangan pendengarannya, maka organnya yang lain kemudian berkembang. Agar apa? Agar dia tetap seimbang. Misal penglihatannya menjadi lebih tajam. Orang kehilangan penglihatan dan pendengarannya, maka indera perabanya, ujung-ujung jarinya, itu menjadi lebih tajam, menggantikan mata dan telinganya untuk bisa berjalan, mengetahui, dan seterusnya. Kita juga begitu kan. Ketika dalam kegelapan, kita raba, oh tahu, ini saklar lampu, oh ini meja, padahal gelap gulita. Langsung berpindah mata kita ke indera peraba kita yang lain. Bagaimana korelasinya dengan mantan? Sebelum kita bahas lebih jauh ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa kita selalu terhubung. Dengan subscribe, apapun yang Anda dengarkan, apapun yang Anda saksikan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat dunia akhirat untuk Anda. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas tuh ya, ketika orang kehilangan penglihatan, pendengaran, maka yang berfungsi untuk melihat dalam tanda kutip sekarang adalah ujung-ujung jarinya, meraba. Ya. Nah, mantan ketika Anda sedang cinta luar biasa kepada dia, menggebu-gebu, maka mantan menjadi pasif. Anda yang sangat aktif dalam mencintai dia. Persis ya, sama kan dengan apa yang terjadi pada kaki tadi misalnya. Satu kaki melangkah, satu kaki di belakang. Terus seperti itu. Ketika telinga tidak bisa mendengar, mata menjadi lebih tajam. Mata dan telinga tidak bisa mendengar, indera peraba lain yang bekerja. Begitu. Nah, ketika Anda begitu aktif mencintai mantan, mantan jadi diam, jadi pasif. Ketika Anda jenuh, artinya Anda yang pasif. Maka disitulah mantan akan mulai aktif, mulai jatuh cinta lagi kepada Anda. Ya. Nah, yang penting ya ketika Anda sedang merasa jenuh, merasa lelah, merasa capek, kita harus selalu menjadi orang yang belajar bersyukur. Caranya bagaimana? Ya dengan tidak mengeluh. Ketika kita bilang saya lelah dengan mantan, nah itu artinya sudah mengeluh tuh. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengajarkan kepada kita
Fasobru habsun nafs anil jas'i wal lisani anit tasyakki. Sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari mengeluh. Ya. Sejauh Anda merasa capek tapi Anda tidak mengeluh, maka pada saat itulah energi cinta di dalam diri Anda itu akan tersalurkan ke arah mantan. Gelombang elektromagnetik otak Anda, pikiran Anda itu akan memancar ke arah mantan. Biarpun lelah, tanpa mengeluh, itu tetap fokus tuh aliran energi Anda. Ya, kita sudah pernah bahas ya penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University Inggris ya, bahwa cara kerja pikiran manusia itu terhubung dengan manusia yang lain seperti sistem wifi, selalu terhubung, selalu saling mempengaruhi, saling memancarkan gelombang. Yang membuat gelombang itu tidak fokus apa? Mengeluh, kecewa, kemudian begitulah. Nah, itu membuat aliran gelombang yang kita pancarkan menjadi tidak terarah dan menjadi sia-sia. Lelah itu boleh, jenuh itu boleh. Yang penting tidak mengeluh. Karena mengeluh itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ya. Tetapi dengan tidak mengeluh itu akan memperkuat optimisme di dalam diri kita. Ya, kalau kita merasa capek, istirahat saja sejenak. Kemudian begitu rasa capek, rasa jenuhnya hilang, lanjutkan lagi. Ya, karena dengan mengeluh tidak akan menyelesaikan apapun, membuat gelombang energi kita menjadi tidak terarah. Ya, dan membuat kita menjadi orang yang menyerah, tidak yakin dengan doa-doa kita. Tetapi dengan tidak mengeluh, kita tetap menjadi orang yang berbaik sangka, ya, menjadi orang yang husnuzon. Husnuzon itu apa? Husnuzon itu selalu berpikiran positif, berbaik sangka. Ya. Dia meyakini bahwa doanya pasti terkabul, cuman belum waktunya saja. Nah, itu namanya orang yang husnuzon, orang yang selalu memiliki pandangan yang positif, keyakinan yang positif, keyakinan yang baik. Itu yang harus terus kita kembangkan, sehingga energi yang memancar dari kita itu adalah energi yang terarah kemanapun yang sedang kita pikirkan, inginkan. Ya, dan orang yang selalu berpikiran positif, orang yang selalu husnuzon adalah orang-orang yang doanya terkabul. Kenapa terkabul? Karena dengan pemikiran yang selalu berbaik, ya, memiliki pandangan baik, akan ada rencana yang baik di balik belum terkabulnya doa kita hari ini. Tapi kita selalu berpikiran positif. Itu akan membuat kita menjadi orang yang meyakini doa-doa kita. Orang yang yakin dengan doanya adalah orang yang doanya terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.